Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jamal bin Abdul Malik Dan saya Aditya. Kami dari kelas B27 di sini akan mengerjakan tugas psikologi pendidikan Dan akan membahas sedikit materi tentang teori humanistik. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian sebagai manusia ingin lebih dimengerti sebagai manusia, bukan cuma sebagai mahasiswa atau pekerja? Nah, hari ini kami bersama rekan saya, saudara Bapak Aditya, akan menjelaskan tentang psikologi teori humanistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang unik dan penuh potensi. Yuk kenalan dengan teori humanistik. Namun sebelum kita menginjak ke materi pembahasan tentang teori humanistik, perlu kita ketahui bahwasannya harus diketahui dalam teori humanistik itu ada pengertian teori humanistik, dan kedua ada tokoh utama, ketiga ada penerapan dalam dunia pendidikan, dan yang terakhir ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya mari kita dengarkan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teori humanistik yang akan dibawakan oleh saudara saya, Bapak Aditya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang teori humanistik. Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang memandang manusia secara positif. Artinya, manusia dianggap memiliki keinginan untuk berkembang menjadi versi terbaik diri sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Jadi intinya berarti teori humanistik itu menganggap setiap manusia punya potensi besar buat berkembang, ya? Ya, betul. Dan manusia itu dipandang sebagai makhluk yang punya kesadaran diri, bebas memilih dan bertanggung jawab atas hidupnya. Enggak cuma reaksi terhadap lingkungan kayak di teori behavioristik. Oh, jadi begitu ya Pak Ditya, tentang teori humanistik itu mudah dipahami? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oh, berarti ternyata tidak susah untuk teori humanistik, ya? Emang gak terlalu susah. Oke, kita ke materi selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu tokoh utama. Tokoh utama di sini ada dua tokoh utama. Yang pertama adalah Abraham Maslow, yang terkenal dengan hierarki kebutuhan, dari kebutuhan dasar seperti makan dan tidur hingga kebutuhan tertinggi aktualisasi diri, yakni mencapai potensi terbaik diri kita. Oh, berarti kalau Carl Rogers lebih ke konsep dan dirinya, ya? Iya, Roger percaya bahwa setiap orang butuh lingkungan yang suportif, penuh empati dan penerimaan tanpa syarat, supaya bisa berkembang dengan maksimal. Dan juga Roger yang mengembangkan terapi berpusat pada klien dan percaya bahwa setiap orang butuh dukungan, empati, dan penerimaan tanpa syarat agar bisa berkembang. Nah, berarti dari dua tokoh tersebut ternyata psikologi teori humanistik itu penjelasannya sangat detail dan lebih bisa kita pahami, betul Pak? Iya, betul Pak. Dua tokoh tersebut bisalah kita manfaatkan dan bisa kita gunakan dengan baik untuk menjalankan teori humanistik di era zaman sekarang ini, ya. Sangat bisa. Dan selanjutnya materi berikutnya yaitu penerapan teori humanistik dalam dunia pendidikan. Teori humanistik dalam dunia pendidikan yaitu mendorong pendekatan yang berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi materi. Contoh
Misalnya, siswa diberi kebebasan memilih topik tugas sesuai minat. Terus suasana kelas yang suportif dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, penilaian bukan hanya dari angka, tapi juga dari proses dan sikap belajar. Dan selanjutnya penerapan teori humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Teori humanistik juga bisa kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, belajar mengenal dan menerima diri sendiri. Yang kedua, menghargai perbedaan orang lain. Dan yang ketiga, memilih jalan hidup sesuai dengan nilai dan minat pribadi. Misalnya, memilih jurusan kuliah karena passion, bukan karena tekanan keluarga. Itu contoh kecil dari aktualisasi diri. Jadi kebayang begini Pak, misalnya di kelas guru memberikan kebebasan ke siswa buat memilih tema proyek berdasarkan hobi mereka. Itu udah sesuai pendekatan humanistik ya. Ya, betul Pak. Dan bukan cuma di sekolah saja. Di kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan. Misalnya, kita belajar menerima diri sendiri, menghargai perbedaan orang lain, dan tujuan hidup yang bermakna. Seperti waktu kita memilih jurusan kuliah materi ini, pelajaran ini yaitu psikologi pendidikan. Itu kan karena minat kita, bukan karena atas dasar paksaan atau tekanan dari orang tua. Nah, itu salah satu bentuk aktualisasi diri. Kita hidup sesuai nilai dan potensi diri kita sendiri. Itu yang ditekankan oleh teori humanistik. Nah, jadi kesimpulannya, teori humanistik mengajarkan kita untuk melihat manusia sebagai pribadi yang unik, berharga, dan penuh potensi, Baik di ruang kelas maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bantu satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan ilmu untuk semuanya yang menyaksikan video ini. Saya Asep Jamaludin Abdul Malik, Dan saya Aditya. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.